Toksin modern seperti mikroplastik mempengaruhi kesehatan manusia. Di dunia modern, kita semakin dihadapkan pada beragam bentuk pencemaran dan toksin yang hadir dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah mikroplastik, partikel plastik kecil yang berasal dari berbagai produk plastik seperti botol, kantong, pakaian, hingga kosmetik. Mikroplastik telah menjadi masalah global karena ditemukan hampir di mana-mana, dari lautan, tanah, hingga dalam tubuh manusia. Apa itu mikroplastik? Mikroplastik adalah partikel plastik dengan ukuran kurang dari 5 mm. Mikroplastik terbentuk dari dua sumber utama. Mikroplastik primer. Partikel ini dibuat secara khusus untuk produk tertentu, misalnya butiran mikro dalam produk kecantikan dan skrab wajah, serta serat sintetis dalam pakaian. Mikroplastik sekunder. Ini terbentuk dari peluruhan plastik besar seperti botol, tas plastik, dan barang-barang plastik lainnya yang pecah menjadi partikel-partikel kecil melalui proses erosi alami atau paparan sinar matahari dan air. Mikroplastik telah terdeteksi di berbagai tempat, mulai dari air minum, makanan laut, hingga dalam jaringan tubuh manusia, menandakan betapa meluasnya pencemaran mikroplastik ini. Bagaimana mikroplastik masuk ke tubuh manusia? Mikroplastik dapat memasuki tubuh manusia melalui beberapa cara. Konsumsi air minum. Mikroplastik telah ditemukan di air minum kemasan dan bahkan air keran. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar sampel air minum di seluruh dunia mengandung mikroplastik. Makanan. Mikroplastik dapat masuk ke dalam rantai makanan laut melalui plankton dan hewan laut kecil lainnya yang mengonsumsinya. Ikan, kerang, dan udang yang dikonsumsi manusia seringkali mengandung partikel mikroplastik. Udara. Mikroplastik juga ditemukan di udara. Partikel ini dapat terhirup oleh manusia dan masuk ke dalam paru-paru. Sumber mikroplastik di udara ini bisa berasal dari debu plastik atau serat sintetis yang terlepas saat mencuci pakaian berbahan dasar plastik. Dampak mikroplastik pada kesehatan manusia. Mikroplastik membawa bahan kimia berbahaya yang bisa berinteraksi dengan tubuh manusia. Berikut beberapa dampak mikroplastik yang menjadi kekhawatiran para peneliti. Gangguan hormonal. Mikroplastik seringkali mengandung bahan kimia seperti BPA, bisphenol A, dan ftalat yang dikenal sebagai disruptor endokrin. Bahan kimia ini dapat meniru atau mengganggu fungsi hormon dalam tubuh dan berpotensi menyebabkan masalah kesehatan seperti gangguan reproduksi, obesitas, dan penyakit jantung. Peradangan dan kerusakan sel. Penelitian menunjukkan bahwa ketika mikroplastik masuk ke dalam tubuh, mereka dapat memicu respons peradangan. Sistem imun tubuh dapat mencoba menyerang partikel-partikel asing ini, yang pada akhirnya dapat menyebabkan peradangan jangka panjang atau kerusakan jaringan pada organ yang terpapar. Risiko kanker. Bahan kimia yang terkandung dalam mikroplastik memiliki potensi karsinogenik. Beberapa studi mengaitkan paparan bahan kimia ini dengan peningkatan risiko kanker. Meskipun masih diperlukan penelitian lebih lanjut, hal ini menjadi perhatian besar dalam mengkaji dampak mikroplastik terhadap kesehatan. Gangguan pernapasan. Mikroplastik yang terhirup melalui udara dapat menetap dalam paru-paru. Hal ini bisa menyebabkan gangguan pernapasan, seperti asma dan infeksi paru-paru. Beberapa partikel bahkan bisa mencapai aliran darah dan berpotensi menyebar ke organ-organ lain. Dampak pada sistem pencernaan. Mikroplastik yang tertelan bisa menyebabkan iritasi pada dinding usus dan berpotensi mengganggu proses pencernaan. Partikel mikroplastik yang terserap dalam tubuh berisiko menumpuk dalam sistem pencernaan,
mengganggu keseimbangan mikrobiota usus, dan mempengaruhi kesehatan secara keseluruhan. Mengapa mikroplastik begitu sulit ditangani? Mikroplastik menjadi masalah global karena ukurannya yang kecil dan persebarannya yang luas. Partikel-partikel ini tidak bisa diurai oleh mikroorganisme di alam dan bahkan dapat mengalir bebas ke perairan karena sistem pengelolaan sampah yang tidak memadai. Partikel ini tidak hanya mencemari lingkungan alam, tetapi juga menyebar luas dan sulit dikendalikan. Mengingat ketahanan mikroplastik di lingkungan, partikel-partikel ini diprediksi akan terus mencemari ekosistem dalam jangka panjang. Langkah-langkah mengurangi paparan mikroplastik. Untuk mengurangi risiko kesehatan akibat mikroplastik, langkah-langkah berikut bisa dilakukan oleh individu maupun masyarakat luas. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, seperti botol minum plastik, kantong plastik, dan sedotan, bisa membantu mengurangi jumlah plastik yang berpotensi menjadi mikroplastik di lingkungan. Pilih produk yang bebas mikroplastik. Hindari produk kecantikan dan kebersihan yang mengandung butiran mikroplastik. Saat ini, banyak produk yang secara khusus menyatakan bebas dari mikroplastik. Jadi memilih produk-produk ini bisa membantu mengurangi risiko paparan. Menggunakan sistem penyaring air. Menggunakan penyaring air di rumah bisa membantu menyaring mikroplastik dari air minum. Meskipun tidak semua filter dapat menyaring mikroplastik, filter dengan tingkat filtrasi tinggi bisa mengurangi partikel-partikel yang sangat kecil. Hindari konsumsi makanan laut yang berisiko tinggi. Ikan dan kerang yang berasal dari perairan yang sangat tercemar lebih mungkin mengandung mikroplastik. Pilih makanan laut dari sumber yang terpercaya atau konsumsi makanan laut dalam jumlah yang terbatas. Daur ulang dan pengelolaan sampah yang baik. Mengelola sampah plastik dengan baik melalui program daur ulang dapat mengurangi jumlah plastik yang berakhir di lingkungan. Dukungan pada program daur ulang serta pengembangan kebijakan untuk mengurangi produksi plastik adalah langkah besar dalam menangani masalah mikroplastik. Mikroplastik telah menjadi ancaman toksin modern yang menyebar luas dan sulit dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Partikel kecil ini berpotensi membawa dampak serius bagi kesehatan manusia, mulai dari gangguan hormonal hingga risiko penyakit kronis. Oleh karena itu, kesadaran akan bahaya mikroplastik dan upaya mengurangi paparan adalah langkah penting dalam melindungi kesehatan kita serta menjaga kelestarian lingkungan. Dengan mengurangi penggunaan plastik, memilih produk yang ramah lingkungan, dan mendukung kebijakan pengelolaan sampah yang baik, kita bisa bersama-sama mengurangi dampak negatif mikroplastik bagi generasi mendatang.